Halo, balik lagi ke channel akuntansi Excel, tempat belajar tempat belajar akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai eh, materi CA ya, terkait dengan akuntansi manajemen lanjutan, yaitu tentang mengenai pengembangan sistem manajemen biaya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu untuk memahami keterbatasan sistem biaya tradisional, menjelaskan konsep akuntansi activity based costing atau ABC, dan juga membandingkan hasil pembebanan biaya tradisional dan ABC, serta memahami konsep time driven activity based costing atau biasa disebut dengan TDABC. Dan juga kita terakhir untuk menganalisa implikasi ABC terhadap pengambilan keputusan manajerial. Latar belakang. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Informasi akuntansi keuangan ditujukan terutama untuk pihak eksternal, sedangkan informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajemen internal sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan kedua jenis informasi ini idealnya dihasilkan melalui sistem yang berbeda. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengambilan sistem akuntansi manajemen adalah activity based costing. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sistem biaya tradisional, khususnya dalam pengalokasian biaya tidak langsung agar lebih mencerminkan konsumsi sumber daya yang sistem biaya tradisional. Nah, dalam sistem biaya tradisional, biasanya tidak langsung biaya overhead atau biaya tidak langsung umumnya dibebankan langsung ke produk dengan menggunakan satu dasar alokasi tertentu, seperti jam mesin atau jam tenaga kerja langsung, atau volume produksi. Nah, asumsi yang digunakan biasanya volume produksi mewakili konsumsi biaya. Padahal nyatanya volume produksi hanya berpengaruh pada biaya tetap atau fixed cost, sehingga hal ini menimbulkan kelemahan yang membuat kurang akurat untuk produk beragam dan menyebabkan distorsi profitabilitas per produk. Pendekatan ini tidak selalu mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Nah, untuk terkait dengan ABC, karakteristik utama tujuan dari ABC untuk membebankan biaya tidak langsung dengan lebih akurat. Modal ABC tidak akan memperbaiki cara pembebanan biaya langsung, karena memang variable cost itu berkaitan dengan volume produksi ya, dan juga dia udah akurat gitu. Nah, ABC ini membebankan biaya tidak langsung melalui 2 tahap. Jadi yang dia olah itu atau yang dia pecah itu ialah, biaya tidak tetap atau biaya overhead. Ada 2 tahap. Yang pertama, mengalokasikan biaya ke aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Yang kedua, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya berdasarkan tingkat konsumivitas oleh masing-masing objek biaya. Nah, dalam pembahasan ini, objek biaya yang digunakan adalah produk. Nah, berikut tabel untuk perbedaan tradisional dengan ABC, yang mana ada hubungan sebab akibat yang lebih jelas pada activity based costing. Terus, banyak pemicu biaya, sementara untuk sistem tradisional satu dasar alokasi saja. Terus fokusnya, yang tradisional fokus terhadap fokus produksi, sementara activity based costing berfokus pada aktivitas. Nah, ilustrasi kasus PTXYZ. Untuk menjelaskan konsep pembebanan biaya menggunakan ABC, digunakan ilustrasi berikut. Misalnya PTXYZ merupakan perusahaan yang memproduksi 3 jenis es krim, yaitu rasa vanila, stroberi, dan durian. Masing-masing produk memiliki harga jual serta biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja langsung yang berbeda. Nah, berikut terlampir rincian dari harga jual, biaya bahan mentah langsung, dan buruh langsung. Di sini terlihat bahwasannya yang paling mahal itu durian ya, yaitu dengan harga jual 100.000 per liter dan juga diikuti oleh bahan mentah langsungnya. Jadi mungkin kita kalau secara awam untuk biaya variabelnya, oh mungkin durian ini mahal karena pokoknya untuk bahan mentah udah mahal nih gitu. Sementara untuk buruh langsungnya hampir 3.000 masing-masing per liternya.
Nah, ini kita akan kunci ya, nanti kita akan bahas juga di Excel nanti, di video yang berbeda terkait dengan simulasi kasus activity based costing ini. Nah, berikut untuk biaya overhead-nya nih. Untuk biaya overhead itu mereka mengelompokkannya terkait dengan buruh tidak langsung, bahan mentah tidak langsung, listrik, penyusutan gedung, dan penyusutan mesin. Nah, berikut terlampir. Totalnya adalah 610 juta, yang mana ini bisa jadi biaya per tahun atau biaya per bulan ya, dengan komposisi persentase sebagai berikut. Nah, kalau untuk yang tradisional biasanya dia ngikutin yang persentase ini aja nih gitu. Nah, untuk aktivitas utama PT XYZ, langkah awal dalam penerapannya yaitu kita mengidentifikasi dulu aktivitas utama yang dilakukan perusahaan berdasarkan analisis operasional yang biasanya dilakukan oleh industri atau general manager atau atau manajer operasional. Aktivitas perusahaan dikelompokkan menjadi 5 aktivitas utama. Jadi yang melahirkan aktivitas ini atau yang melahirkan klasifikasi ini biasanya kalau nggak general manager, kalau nggak, eee, manajer operasionalnya. Dan biasanya ini memang kerjaan anak-anak teknik industri atau anak-anak accounting yang paham dengan manajemen, manajemen produksi atau manajemen dari di proses bisnis itu, yaitu perencanaan produksi, pengambilan bahan baku, penyiapan mesin, proses produksi, dan administrasi produk utama. Kata pertama ini semua biaya yang terdapat dalam buku besar perusahaan harus dikonversikan menjadi biaya aktivitas. Untuk itu, perusahaan harus mencari dasar pembebanannya, drivernya, yang tepat untuk membebankan biaya-biaya tersebut pada masing-masing aktivitasnya. Misalnya, dalam contoh soal ini, biaya listrik dibebankan kepada masing-masing aktivitas berdasarkan luas yang dipakai untuk melakukan aktivitas tersebut. Berikut terlampir dari hasil yang dilakukan oleh GM ataupun anak-anak teknik industri terkait dengan pembebanan biaya per aktivitas, yang mana lahirnya persentase, yang mana yang tadi klasifikasinya berdasarkan COA, ada buruh tidak langsung, di sana juga ada kegiatan perencanaan, pengambilan buku, setup mesin, produksi, dan administrasi. Nah, berikut terlampir. Nah, ini juga sebagai angka dasar kita nantinya untuk memulai mengidentifikasi laba atau margin kotor per produk. Nah, berikut hasil pembebanannya, yang mana yang kita pakai tadi itu adalah angka 610 juta tadi, yaitu total dari keseluruhan. Nah, setelah kita pecah per persentase, berikutlah terlampir dengan driver masing-masingnya itu adalah berikut, 450 mungkin dari situ, satuannya mungkin unit ya, atau liter atau volume produksi atau jumlah produksi gitu. Ada pengambilan bahan mentah dengan nilainya sebesar per rupiahnya, tarif per driver-nya gitu. Nah, kedua, setelah biaya masing-masing aktivitas diperoleh tadi, maka tahap keduanya itu biaya-biaya tersebut akan dibebankan kepada masing-masing produknya dengan menggunakan pemicu aktivitas, yaitu driver tadi, atau alat ukurnya lah yang biasanya kita sebut kalau di penelitian. Daftar dari pemicu aktivitas yang dapat dipakai adalah jumlah batch, waktu mesin setup, atau waktu mesinnya dalam satuan menit atau satuan jam biasanya. Nah, berikut dasar pembebanan biayanya nih. Untuk vanila itu volume produksinya sebesar 10.000 liter. Nah, ini merupakan, itu ya, dasar pembebanan biaya yang biasanya juga berasal dari anak-anak gitu, klasifikasinya sesuai dengan yang ada di lapangan, standarnya bagaimana. Nah, tadi kita juga bahas bahwasanya durian itu punya harga jual yang tinggi ya, yang kita lihat dari bahan bakunya. Nah, ternyata kita lihat di sini juga terlihat bahwasanya untuk setup mesinnya aja, dia itu butuh 2 jam per batch. Nah, di situ kita udah melihat ya, bahwasanya ternyata, kelebihan biayanya mungkin di situ gitu. Kita bisa identifikasi ganti mesin kah, atau apakah gitu. Nah, di sini juga terlihat tapi untuk pengambilan bahan mentahnya sedikit.
beratus kali, karena mungkin volumenya sedikit ya. Di sini merupakan hasil yang didapat dari teman-teman general manager atau manajer personal. Nah, berikut hasilnya, bahwasanya produk vanila ternyata memiliki margin laba yang tertinggi, sementara produk untuk stroberi ternyata labanya moderat, ternyata durian kita rugi nih ternyata. Nah, dari hasil kesimpulan ini terlihat bahwa volume besar belum tentu biaya tinggi, dan kompleksitas aktivitas sangat berpengaruh di sini karena kita di ABC mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas kan gitu. Nah, overhead-nya tadi, biaya tetap. Nah, berikut dengan hasil pembebanan biayanya tadi nih. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat profitabilitas masing-masing produk. Hasil analisa menunjukkan bahwa produk es krim vanila memberikan margin laba kotor tertinggi, sedangkan es krim durian justru menunjukkan kerugian. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa es krim vanila menghasilkan margin kotor tertinggi, sementara si durian kerugian. Nah, kita ingat ya bahwasanya margin kotor secara keseluruhan itu 21,98% secara keseluruhan. Kan kita mengidentifikasinya berdasarkan per masing produk dengan volume produksi, pemakaian bahan baku, dengan overhead, perencanaan, buruh langsung. Nah, terlihatlah di sini. Nah, untuk activity based costing kita kan memecahnya berdasarkan aktivitas ya, kan berdasarkan unit. Lihat di sini. Nah, nanti sebagai alat ukurnya atau pedomannya yaitu di sini tadi, margin laba kotor secara keseluruhan. Paling yang berubah nanti untuk ini, strawberry dan vanila. Nah, hasil sistem tradisional, kita akan coba juga kalau tradisional gimana sih jadinya gitu. Apabila biaya overhead dibebankan menggunakan sistem biaya tradisional dengan dasar mesin atau tenaga kerja langsung, maka seluruh objek biaya overhead akan dialokasikan ke produk secara proporsional berdasarkan volume penggunaan jam mesin. Jadi ketika produksi tinggi, otomatis volume jam mesin juga tinggi dong, alokasikannya juga lebih besar ke sana gitu. Hasil perhitungan metode ini menunjukkan tingkat profit yang berbeda dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan produksi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem biaya tradisional dapat memberikan gambaran profitabilitas yang terutama ketika produk yang dihasilkan memiliki perbedaan kompleksitas. Nah, berikut lampir hasil pembenahan biaya secara tradisional. Di sini kita terlihat bahwasanya di sini masih kita kunci ya 2198. Yang membedakannya itu adalah overhead ini. Kalau untuk buruh langsung, bahan baku langsung itu kita udah mengikuti dari ABC juga karena memang itu variabel. Istilahnya itu dia fleksibel. Ketika volume naik, dia juga naik. Ketika volume turun, dia juga turun gitu. Nah, terlihat nih di sini. Overhead di sini tadi kita cek bahwasanya yang tertinggi itu biaya overhead per alokasinya yaitu di durian kan ya. Sementara di sini kita mengalokasikan yang banyak itu vanila, karena volumenya tinggi. Sehingga setelah kita total-totalkan semua, laba kotornya 81 juta, 66 juta, dan 96 untuk mesin produk. Nah, terlihat yang untung di sini malahan durian ya, karena memang alokasi overhead-nya terlalu kecil. Ini ya, nanti kita akan simulasikan ya di Excel di video yang lain, kita membahas ini. Nah, mengapa hasilnya berbeda? Dari perhitungan tersebut terlihat hasil yang amat berbeda, di mana SK yang kelihatannya menguntungkan berdasarkan perhitungan secara tradisional, ternyata merupakan produk yang paling menguntungkan berdasarkan perhitungan ABC. Sedangkan produk yang paling menguntungkan berdasarkan pembebanan tradisional, yaitu durian, ternyata merupakan produk yang paling rugi berdasarkan perhitungan ABC. Beda pertanyaannya, mengapa bisa terjadi perhitungan yang bertolak belakang tersebut? Nah, perbedaannya ialah antara hasil sistem biaya tradisional dan ABC dapat dijelaskan melalui pengelompokan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 tingkat, yaitu tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat aktivitas tadi yang udah kita bahas sebelumnya.
Aktivitas tingkat unit berkaitan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak yang dilakukan, semakin besar aktivitas kan. Sementara tingkat batch tidak tergantung pada jumlah unit, melainkan pada jumlah batch produksi. Aktivitas tingkat produksi Aktivitas tingkat produksi berkaitan dengan keberadaan suatu jenis produk, sedangkan aktivitas tingkat fasilitas dilakukan untuk mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan, tidak berhubungan langsung dengan produk tersebut. Nah, tingkat aktivitas dalam EBC ini ada 4. Yang pertama, unit level activities atau aktivitas tingkat unit akan dilakukan semakin banyak atau sedikit tergantung dari jumlah unit yang semakin banyak yang dibuat, maka aktivitas semakin banyak. Dalam contoh soal ini, aktivitas memproduksi es krim merupakan aktivitas tingkat unit. Karena semakin banyak es krim yang dibuat, aktivitas produksi es krim juga semakin banyak. Sebaliknya, batch level activities. Nah, untuk batch level activities tidak bergantung kepada jumlah banyak unit yang atau dijual, namun bergantung pada jumlah batch aktivitas tersebut. Bisa saja jumlah unit yang diproduksi lebih sedikit, namun aktivitas tingkat batch-nya besar. Itu tergantung dengan kerumitan atau produksinya si PPIC ya, sebagai perencana gitu. Nah, ada juga dengan produk level activities, yang semakin banyak dilakukan apabila perusahaan makin memiliki banyak jenis produk. Contohnya, dari jenis aktivitas ini adalah aktivitas riset dan pengembangan. Aktivitas riset dan pengembangan akan dilakukan semakin banyak apabila perusahaan memiliki jenis atau varian produk yang lebih. Facilities level activities adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan namun tidak berkaitan langsung dengan produk. Aktivitas ini dilakukan untuk perusahaan secara keseluruhan. Contoh dari aktivitas ini adalah aktivitas pemeliharaan keamanan perusahaan. Biasanya, aktivitas pemeliharaan ini tidak dilakukan untuk suatu produk tertentu, namun untuk memelihara keamanan perusahaan secara keseluruhan. Jadi banyak nih yang tingkat tingkat aktivitas dalam EBC ini. Distorsi sistem tradisional. Sistem biaya tradisional umumnya hanya menggunakan dasar alokasi berbasis unit, sehingga tidak mampu menangkap konsumsi biaya pada produk dan sistem ini terfokus pada volume besar, sehingga menanggung overhead yang lebih besar juga. Dan juga produk yang kompleks atau banyak tidak dapat mencerminkan biaya per produk. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya distorsi biaya. Jadi belum tentu sebuah produk yang menguntungkan secara tradisional, kalau secara aktivitas dia belum tentu menguntungkan, bisa jadi dia merugikan. Jadi durian tadi kan. Nah, strategi perbaikan profitabilitas. Setelah memperoleh informasi biaya yang lebih akurat melalui EBC tadi, perusahaan bisa mengambil keputusan berbagai langkah untuk meningkatkan profitabilitas tersebut. Langkah tersebut bisa terkait dengan penyesuaian harga produk, penawaran produk substitusi, rancangan ulang produk, perbaikan proses produksi, perubahan kebijakan operasional, investasi pada teknologi yang lebih fleksibel, atau bahkan menghentikan produk yang secara konsisten tidak menguntungkan. Jadi kita ada macam-macam strategi terkait dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tadi. Nah, TD ABC, salah satu keterbatasan dari ABC, tidak mampuannya dalam menunjukkan dampak efisiensi terhadap total biaya perusahaan. Penghapusan suatu aktivitas belum tentu langsung menurunkan total biaya, terutama apabila biaya tersebut bersifat tetap atau merupakan biaya komitmen. Sehingga muncullah time driven sebagai pengembangan dari ABC, yang mana ide ABC ini menggunakan waktu sebagai dasar pembebanan, perhitungan kapasitas praktis, dan mengidentifikasi kapasitas mengangkut. Jadi di ABC ini diklasifikasikan lagi diklasifikasikan lagi nih terhadap dengan biaya. Nah, TDABC dikembangkan dengan membedakan biaya berdasarkan perilakunya, bal dan biaya komitmen. Pembebanan biaya dilakukan berdasarkan kapasitas praktis. Ya, kapasitas kapasitas menganggur dapat diidentifikasi dan dianalisis serta dievaluasi efisiensi yang lebih realistis. Jadi terkait dengan TDABC ini, dia ada mengklasifikasikan biayanya itu
ada biaya yang namanya biaya menganggur. Biaya menganggur ini adalah, berapa sih standarnya misalnya untuk, eee, membuat tim nila, berapa sih standarnya, standar atau SOP-nya, misalnya 8 jam, ternyata realisasinya ketemunya itu cuma 6 jam gitu, ada selisih di sana sebesar 2 jam. Nah 2 jam ini bisa dikatakan aktivitas menganggur. Nah di ABC kita klasifikasikan atau kita keluarkan tuh di kapasitas menganggur, yang mana biaya overhead-nya lebih kecil terserap, tapi secara realisasi tetap. Nanti kita akan contohkan ya. Pokoknya ini kunci sih, kunci untuk membedakan antara ABC dan TD ABC nantinya. Nah, ABC dengan persamaan waktu. Dalam kondisi aktivitas yang sangat beragam, penggunaan persamaan waktu dapat menyederhanakan model ABC. Variasi aktivitas dirangkum dalam bentuk persamaan yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu transaksi. Pendekatan ini memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya aktivitas secara cepat dan fleksibel. ABC pada perusahaan jasa. Nah, konsep ABC tidak hanya relevan bagi perusahaan manufaktur, tapi juga sangat sesuai untuk perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa seperti bank, rumah sakit, atau layanan publik, sebagian besar biaya bersifat tidak langsung atau berkaitan dengan aktivitas. Dengan menerapkan ABC, perusahaan jasa dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas layanan dengan waktu pelayanan sebagai utamanya. Nah, berikut ya untuk referensi dari materi terkait akuntansi manajemen. Sekian dulu untuk video kali ini dengan akuntansi manajemen di kita akan membahas lebih detail terkait dengan teknisnya aktivitas driven tadi di video selanjutnya. Ciao.